Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema renungan kita adalah menerima berkat Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Siapakah yang akan menerima berkat-berkat Tuhan? Dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5 sangat jelas di sana terlihat siapa mereka yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Di ayat 3 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang layak berada di hadapan Tuhan? Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Siapa yang akan menerima berkat-berkat Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang merindukan berkat Tuhan. Semua orang mau supaya dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi siapakah orang yang diberkati Tuhan? Siapakah yang layak menerima berkat-berkat itu? Dijelaskan bahwa mereka yang akan diberkati oleh Tuhan adalah orang yang akan menerima berkat itu yang layak di hadapan Tuhan. Mereka yang tangannya bersih, dikatakan di sana. Tangannya bersih artinya perbuatannya adalah perbuatan yang benar. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tangannya bersih. Jadi sesuatu yang benar, yang baik itulah yang dikerjakan. Dia mengerjakan yang halal, yang sesuai dengan firman Allah, maka orang itu akan diberkati. Mereka yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang hatinya murni, artinya memiliki hati yang bersih, tidak mendua hati, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek, yang tidak baik. Dia memiliki ketulusan, penuh dengan kasih, jadi hatinya murni. Orang itu akan diberkati Tuhan. Mereka yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang tidak melakukan penipuan. Jadi berkat-berkat yang ia terima bukan dari hasil penipuan. Jika ada orang yang berkata, saya diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat-berkat itu adalah hasil dari penipuan, hasil dari dusta, itu sebenarnya bukan berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang melakukan penipuan. Orang itu hanya berdusta saja, menganggap diri bahwa dia diberkati Tuhan, padahal itu bukan berkat daripada Tuhan.
Mereka yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang tidak bersumpah palsu. Jadi hidupnya benar. Jika iya, maka ia akan berkata iya. Dan jika tidak, maka ia akan berkata tidak. Tidak mau bersumpah palsu, tidak mau membalikkan fakta. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah mereka yang diberkati sesuai dengan kebenaran ini? Mereka adalah kita, saudara dan saya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan yang benar, hidup sesuai dengan firman ini, maka kitalah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Mari kita bersandar kepada Tuhan, kita dilayakkan di hadapannya. Maka dalam hidup ini kita terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus memberkati hidup kita, dan kita hidup sesuai dengan kebenaran itu. Maka berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Secara khusus kita layak di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.